Selamat malam, berjumpa lagi dengan Sonus Akbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang auto replay. Jadi, auto replay itu apa sih? Nah, sebelum kita praktek, saya akan jelaskan sedikit tentang auto replay. Jadi, auto replay itu adalah fitur di mana si sistem SMS center kita akan merespon SMS yang masuk berdasarkan filter tertentu. Misalnya kita ingin filter berdasarkan keyword. Contoh implementasinya gini. Kita punya menggunakan layanan internet di salah satu operator, kita bisa mengecek kuota misalnya dengan keyword yang ditentukan oleh operator. Atau paling mudah ginilah, pendaftaran layanan premium SMS seperti itu. Misalnya ketik rek spasi zodiak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari fitur auto replay SMS. Nah, pada episode kali ini itu akan kita bahas. Jadi teknik yang digunakan untuk auto replay SMS ini adalah dia akan membaca semua SMS yang masuk ke double inbox yang statusnya itu adalah false. Jadi di double inbox ini dia statusnya bisa dua, bisa true dan bisa false. Kalau true, ini adalah SMS yang masuk sudah diproses. Tapi kalau false, ini adalah SMS masuk yang belum diproses. Defaultnya ketika ada SMS masuk, statusnya itu false. Nah, seperti itu. Jadi itu yang akan kita kerjakan pertama. Oke, saya buka controller outbox di modul outbox, controller outbox. Saya akan membuat sebuah function baru. Namanya itu auto replay. Oke, namanya auto replay. Seperti kata saya tadi, kita akan mengambil semua data dari tabel inbox yang status prosesnya itu false ya. Oke, jadi inbox sama dengan thisDB get where dari tabel inbox, where-nya itu dalam bentuk array, proses false. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan perulangan atau looping. For each inbox as pesan ya. As pesan. Nah, oke. Sampai tahap ini seperti saya katakan tadi, kita akan memfilter SMS yang masuk itu berdasarkan keyword. Misalnya nanti format yang SMS yang kita tentukan adalah reg crash nama lengkap ya, Nuris Akbar misalnya. Nah, jadi setiap SMS yang diawali dengan reg ini nanti akan diproses. Seperti itu. Kalau misalnya keyword yang dimasukkan itu salah, tidak ada regnya, maka si sistem akan menolak. Nah, seperti itu. Jadi implementasinya adalah kita baca dulu pesannya nih. Misalnya pesan ya. Oh, jangan pesan lah. Inbox pakai S ya, as inbox saja. Nah, seperti ini. Misalnya pesan sama dengan inbox. Ya, kita ambil dulu nih datanya. Text decode. Oke, kita cek dulu datanya ada nggak ya. Pesan. Oke, saya akan buka. Jadi controller kita tadi outbox, auto replay, undefined variable inboxes katanya. Oke, berarti ada yang salah di sini. Oh, ini nih. Nggak ada S-nya. Sorry. Nah, seperti ini. Oke, saya save, refresh. Undefined property MySQL text decode. Oh, nggak ada result. Saya lupa menambahkan result. Saya save, kita refresh lagi. Nah, udah ada ya. Reg Desi Handayani. Nah, seperti ini kita sudah punya dapat satu. Nah, nanti SMS ini akan kita pecah nih. Tadi kurang jelas ya SMS-nya. Saya pisah dulu lah biar lebih jelas. Nah, sudah seperti ini. Jadi reg
Desi Handayani. Nah, ntar kita akan ngambil pecah string SMS ini menjadi dua bagian ya. Yang pertama Rek dan Desi Handayani. Oke, cara implementasinya seperti ini. Misalnya pecah ya. Pecah sama dengan explode. Kita menggunakan fungsi explode. Parameter yang kita gunakan untuk penandanya adalah crash. Stringnya itu adalah pesan. Nah, seperti ini. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, SMS yang akan diproses adalah SMS yang mengandung keyword reg ya. Nah, jadi if sebelum situ kita ambil dulu nih keyword pertamanya untuk ngeceknya. Misalnya keyword sama dengan pecah 0. Sekarang kalau misalnya saya echo keywordnya, nah akan kebaca reg ini ya, reg gitu. Nah itu maksudnya. Oke, sekarang baru kita lakukan filter if keyword sama dengan reg. Untuk keywordnya kita st topper saja ya. Jadi supaya reg yang masuk itu dianggap huruf kapital semua, biar sama gitu. Oke, apabila reg, maka kirim SMS berhasil mendaftar. Else, gagal mendaftar. Nah, seperti ini. Kalau misalnya SMS sudah dibaca, apa yang kita lakukan? Ubah status menjadi true ya. Jadi ubah status proses, ubah status ini itu nantinya akan diubah menjadi true. Oke, itu akan kita lakukan sekarang. Nah, sampai di tahap ini kan di sini kita akan ngirim SMS balik nih. Berarti kalau kita ngirim SMS balik kan kita perlu nomor teleponnya atau di sini itu sender numbernya untuk mengirim SMS balik. Nah, kita simpan dulu datanya. Tadi pesan sudah. Selanjutnya nomor HP. Oke, seperti ini. Nah, baru kita lakukan proses untuk pengiriman SMS balik. Kita bisa menggunakan helper yang kita buat di episode sebelumnya ya. Fungsi untuk SMS. Jadi SMS, nomor HP dan pesan ya. Nomor HP ini huruf kecil semua. Nomor HP biar langsung sama. Dan pesan yang akan kirimkan adalah selamat, Anda sudah berhasil terdaftar gitu ya. Nah, kalau misalnya dia gagal, maka pesan yang terkirim itu agak sedikit berbeda. Memang berbeda ya. Misalnya balasannya adalah keyword yang Anda masukkan salah. Nah, di sini. Nah, sampai di sini kita akan ubah statusnya nih. Kita akan ubah statusnya itu menjadi true, bahwa SMS ini sudah diproses gitu ya. This dbware. Nah, yang jadi primary key dari tabel inbox ini adalah ID ini ya. ID inbox ID. Oke. This db update. Nama tabelnya itu adalah inbox. Nama tabelnya inbox. Parameter yang akan diupdate adalah yang ini nih, proses. Atau ini saja saya kopikan. Kita pindahkan ke sini. Nah, yang false ini kita ganti dengan true. Nah, seperti ini.
Oke, kalau misalnya sudah, sekarang waktunya implementasi ya. Kita akan implementasi, misalnya saya kirim SMS ke nomor saya sendiri ya, atau ke nomor inilah, ke nomor ini yang Mi. Katakanlah misalnya saya kirim rek spasi testing SMS Nuris gitu ya, atau rek nama saya lah ya, rek Nuris Akbar. Kirim pesan. Nah, selanjutnya kita akan coba akses fungsi yang kita buat tadi ya, fungsi auto replay. Nah, kalau nggak ada error berarti benar. SMS-nya seharusnya masuk ke outbox. Banyak nih. Tunggu saja. Nah, oke, tinggal sampai kosong. Oke, sudah ya. Sekarang kita cek di inbox nih. Nah, oh, ini SMS tadi ya. Nah, ini selamat Anda sudah berhasil daftar. Oke, kita coba ulang aja ya sekali lagi ya. Saya coba ulang sekali lagi. Misalnya rek Nuris Akbar, ke nomor saya Mi. Oke, kirim. Oke, kita tunggu di pesan masuk. Ini kita refresh. Nah, nanti di sini untuk supaya dia selalu diproses, kita harus buat auto refresh ya. Oke, kita cek di outbox. Masih memproses. Nah, oke, kita cek pesan masuk. Belum ya, belum karena belum diproses ini. Oke, sudah ya. Nah, sudah, selamat Anda sudah berhasil daftar. Nah, karena tidak ada namanya kita bingung tadi ya. Parameter kedua yang dimasukkan apa sih? Nah, misalnya kan tadi ada nama parameter kedua. Supaya kita tidak bingung, kita ambil saja parameter kedua. Nah, apabila berhasil, kita akan ambil parameter kedua. Misalnya saya buat sebuah variabel nama sama dengan pecah 1. Udah seperti ini. Dan sekarang di sini kita akan menampilkan selamat nama. Misalnya tadi saya ketik rek Kres Nuris Akbar, maka nanti akan kebaca selamat Nuris Akbar. Seperti itu. Nama. Oke, saya save. Sekarang kita akan coba lagi kirim pesan. Rek Kres Nuris Akbar, atau saya ubah nama, misalnya jangan Nuris Akbar lah, misalnya John ya, John misalnya. Oke, saya kirim ke nomor saya, nomor modem yang saya gunakan ini. Kirim pesan. Oke, kita cek di pesan masuk. Seharusnya nanti akan ada pesan masuk selamat John, Anda sudah berhasil mendaftar gitu ya. Oke, masih diproses. Oke, oh ini sudah ya. Tunggu saja. Rek John ya. Oke, sudah. Sekarang kita cek pesan masuk. Apa nih, ini pesan masuk Rek John. Ada yang salah ya? Nama. Oh iya benar, seharusnya ada Rek John. Auto replaynya belum nih, belum berjalan. Nah, ini sudah ada ya. Selamat John, Anda sudah berhasil mendaftar. Artinya proses kita itu sudah berjalan. Tunggu saja. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah habis, oke, selesai. Kita cek pesan masuk. Nah, sudah ada ya. Nah, selamat John, Anda sudah berhasil terdaftar. Nah, ini sudah kebaca datanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, supaya SMS
fungsi dari auto replay ini selalu berjalan, kita harus selalu akses. Dan teknik supaya dia selalu mengolah datanya, jadi supaya selalu dia memberikan respon, kita bisa memberikan fungsi auto refresh di sininya. Misalnya kita akan membuat page yang akan di refresh apa aja nih. Misalnya page yang akan selalu di refresh itu adalah, jangan lupa menggunakan base URL. Base URL tadi kontrolnya adalah outbox ya. Fungsinya itu adalah auto replay. Nah, seperti ini. Kita bisa melakukan, kita set dulu nih, kita mau berapa second untuk ngeloadnya itu. Maksudnya dia akan nge-refresh berapa second sekali gitu. Misalnya saya ingin supaya fungsi ini itu di refresh setiap 10 detik sekali. Oke, misalnya 10. Nah, untuk melakukannya kita bisa untuk melakukan proses refresh-nya kita bisa menggunakan fungsi header ya. Kita bisa menggunakan fungsi header. Parameter yang kita gunakan adalah refresh. Setelah itu adalah berapa second ya, berapa second, dan selanjutnya itu adalah URL-nya kemana gitu. URL-nya ke page tadi. Nah, seperti ini. Jadi kalau sekarang ini saya akses, setiap 10 second dia akan nge-refresh nantinya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini nanti dia akan refresh ya. Kita lihat, tunggu aja. Nah, seperti itu. Itu artinya nge-refresh. Kita akan coba kirim pesan misalnya. Kirim pesan. Misalnya rek crash. Siapa lagi? Wahyu Maulana misalnya ya. Wahyu Maulana, kirim ke nomor yang saya gunakan sekarang. Kirim pesan. Oke, kita cek di outbox. Oke, yang apa, kita tunggu saja pesan masuknya. Nah, di pesan masuk juga sebenarnya kita bisa memberikan fungsi auto refresh sih, sama seperti di fungsi ini. Oke, kita cek yang Wahyu Maulana. Saya cek dulu udah terkirim belum. Oke, masih ada antrian number ya. Kita tunggu. Oke, ini nggak mau terkirim lagi ya. Sepertinya pulsa saya sudah habis, jadi si sistem nggak mau ngirim SMS lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Seharusnya nanti akan muncul di sini, selamat Wahyu Maulana, Anda sudah berhasil bergabung ya. Muncul seperti itu. Jadi konsep yang akan kita gunakan untuk auto replay seperti itu. Oke, saya rasa Anda sudah paham. Nanti juga untuk konsep auto replay ini akan kita integrasikan di secara online ya, akan kita bahas lebih lanjut. Kurang lebih konsepnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.